Jangan sampai tamu berkurang, jangan sampai rasa berubah, atau kita sama-sama hancur malam ini juga. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Hana di Hana dan Hantu Channel. Hari ini aku mau bacain 2 cerita kayak biasa, tapi cerita yang hari ini masih berhubungan sama cerita di video sebelumnya, yang mana masih ngebahas tentang pesugihan. Tapi bedanya di cerita yang hari ini bakalan aku bacain lebih mengarah ke penglaris untuk rumah makan. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja aku bacain di cerita yang pertama. Let's go! Cerita ini salah satu pengalaman terburuknya Rian karena dia pertama kalinya menjadi salah satu orang yang menemukan jasad dalam keadaan yang mengerikan, dan Rian juga melihat hal yang menurut dia itu adalah hal terburuk karena dia melihat langsung praktik pesugihan dan penglaris. Di sebuah jalan raya lintas kabupaten yang cukup ramai, sekitar 15 menit dari pusat kota, berdiri sebuah rumah makan sederhana bernama Sari Rasa. Ini namanya udah disamarin ya. Bangunannya nggak terlalu gede, cuman berukuran 8x12 meter. Dindingnya itu papan setengah tembok beratap seng. Dari luar kelihatan biasa aja, bahkan terkesan agak tua dan kusam. Tapi, sejak dibuka 3 tahun lalu, rumah makan ini selalu dipenuhi pengunjung, baik warga sekitar maupun pengendara yang melintas. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya bernama Pak Karto. Dia tinggal sendirian di rumah belakang yang nyatu dengan dapur. Orangnya pendiam, jarang banyak ngomong, tapi selalu tersenyum sama pelanggannya. Yang ngebuat orang bertanya-tanya, meski porsinya kelihatan sedikit dari tempat lain, harganya juga bersaing, tapi rasanya luar biasa enak banget. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam daging. Oh ya, by the way, di rumah makan Sari Rasa ini dia ngejual kayak sup-supan gitu ya, kayak sup buntut, sup daging. Kuahnya tuh gurih banget dan berbumbu, ngebuat siapa aja yang udah coba pasti pengen balik lagi saking enaknya. Tapi banyak tetangga nih mulai bisik-bisik, gimana ya cara Pak Karto masaknya sampai seenak itu? Kayaknya ini sup daging biasa yang ibu-ibu di rumah juga bisa bikinnya. Tapi ada juga nih yang ngeduga kalau ini pasti resep turun-temurun. Namun, nggak ada yang berani nanya langsung. Iyalah, kan nggak sopan nanya resep ke penjual. Bisik-bisik itu biasanya cuma berputar di warung kopi atau enggak pas lagi ibu-ibu warga sekitar lagi arisan. Nah, suatu waktu ada salah satu pengunjung setianya Pak Karto, yakni Bang Joko. Dia seorang supir truk yang setiap hari lewat di jalan itu. Dia udah makan di Sari Rasa selama hampir 2 tahun. Menurut Bang Joko, rasa masakannya selalu konsisten, gak pernah berubah. Tapi satu hal yang mulai ngeganggu pikirannya Bang Joko. Setiap kali makan di sana, perutnya kerasa kenyang banget. Ketika dia udah ninggalin rumah makan itu, dia cepet banget ngerasa laparnya, kayak belum makan sama sekali. Dan itu selalu berulang ketika dia selesai makan dari rumah makan Sari Rasa. Dan suatu sore ketika lagi hujan, Bang Joko terpaksa nih singgah lebih lama dari biasanya di rumah makan itu. Dia duduk di sudut ruangan sambil minum teh manis. Enak kan, anget-anget di tengah-tengah hujan. Saat itu cuma ada Bang Joko sama Pak Karto. Tiba-tiba dari arah dapur keluar bau yang gak biasa menurut Bang Joko. Itu bukan bau bumbu ataupun bau daging, tapi bau anyir, amisnya bukan bau daging. Bang Joko tahu banget karena dia sebelumnya adalah mantan tukang jagal sebelum jadi supir. Tapi tiba-tiba bau itu hilang. Bang Joko bertanya-tanya, kan itu tadi ada bau apa nih, langsung nengok kanan kiri ke bawah gitu kan, siapa tahu dia nginjek kotoran. Dia coba untuk nanya ke Pak Karto,
kayak, "Pak, nyium nggak tadi bau apa?" Tapi sebelum Bang Joko nanya langsung ke Pak Karto, mukanya Pak Karto tuh udah berubah kayak yang kelihatan banget tegangnya gitu loh, dan matanya melirik tajam ke arah dapur. Akhirnya Bang Joko nggak jadi nanya. Terus dia segera bayar dan pergi dari rumah makan itu. Bang Joko pergi dari rumah makan itu dengan perasaan yang mengganjal banget. Beberapa bulan setelah kejadiannya Bang Joko itu, ketika Bang Joko ngelewatin jalan itu lagi sambil bawa truknya, dia nggak makan di rumah makannya Pak Karto, tapi dia makan di rumah makan lain. Terus di situ Bang Joko cerita nih dengan sesama supir. Bang Joko juga nge-spill nih yang rumah makan Pak Karto itu, dan supir lain nanggepin kalau dia juga pernah dengar kabar dari warga sekitar tentang rumah makan itu. Pernah nih ada seorang warga namanya Mbok Siti. Dia pernah ngeliat sesuatu yang janggal pas lewat di belakang rumah makan itu larut malam. Mungkin sekitar jam 1 pagian, dia ngeliat Pak Karto berdiri sendirian di halaman belakang rumah makannya, ngadep ke sebuah lubang tanah yang tertutup papan kayu. Dia ngomong dengan suara pelan, seolah-olah lagi ngajak ngomong seseorang yang gak kelihatan sama Mbok Siti pada saat itu. Sesekali dia ngelemparin sesuatu ke lubang itu dari sela-sela kayu yang nutupinnya. Kelihatan kayak makanan. Awalnya Mbok Siti ngeliat kayak dia ngelempar makanan-makanan bekas, tapi lama-kelamaan dia juga ngelemparin kayak bunga-bunga dan juga kemenyan karena baunya kecium sama Mbok Siti. Terus juga Mbok Siti ngedenger Pak Karto kayak lagi komat kamit gitu, dan ada kalimat yang kedengeran Mbok Siti yang isinya, "Aku sudah penuhi janji, berikanlah rezeki yang lancar, jangan sampai mengecewakan." Mbok Siti ketakutan dan dia cepet-cepet pulang. Besokannya dia cerita sama suaminya. Dan dari situlah rumor yang didengar sama teman sesama supirnya Bang Joko dari warga sekitar. Dan yang orang-orang baru notice nih, warga-warga sekitar, nggak ada satupun orang yang tahu dari mana asal daging yang dipakai di rumah makan itu. Karena nggak pernah orang lihat Pak Karto itu belanja daging ataupun supplier yang nganterin daging ke rumah makannya. Nggak ada, nggak pernah. Tapi Pak Karto kalau disinggung tentang itu, dia selalu bilang, "Dapatnya dari pemasok langganan di luar kota," dia bilang gitu. Nah, balik lagi, orang-orang juga nggak pernah ngeliat ada kendaraan yang ngesuplai daging ke rumah makannya Pak Karto. Bahkan, Pak Karto itu juga nggak pernah mengubah porsi maupun naikin harga atau nurunin harga kalau harga daging lagi melonjak. Itu nggak masuk akal. Biasanya, kalau penjual harga lagi naik, bahan baku lagi naik, pasti kan dia naikin harganya, naikin harga jual, atau mengurangi porsinya. Tapi enggak sama Pak Karto. Seakan-akan persediaan daging itu nggak pernah habis. Dan ada satu kejadian yang memuncak pada suatu malam. Rian yang lagi pulang kerja di kota tetangga, motornya mogok tepat di depan rumah makannya Pak Karto. Waktu udah nunjukin pukul 11:30 malam. Dia ngeliat lampu di dapur masih nyala redup, dan akhirnya dia berniat untuk minta bantuan ke Pak Karto yang lagi ada di rumah makannya, atau sekedar mau pesan minum atau teh anget doang sambil nunggu bantuan dari keluarganya, dari keluarga Rian. Terus dia jalan keliling bangunan rumah makan itu menuju pintu belakangnya sedikit terbuka. Karena di pintu depannya udah ketutup nih, jadi cuma ngeliat di ventilasinya doang, lampunya nyala. Dari celah pintu, Rian kaget banget. Di tengah dapur ada meja panjang yang bersih, tapi di atasnya tergeletak sesuatu yang rapih, kayak bongkahan-bongkahan daging gitu. Terus Rian kira, oh ya itu mungkin daging sapi biasa. Tapi yang anehnya, di daging sapi itu tuh ada bulu-bulu, dan Rian yakin banget walaupun dia cuma ngintip, itu bukan bulu sapi. Kalau daging sapi kan sebelum bulu ada kulit dulu ya. Nah ini tuh di dagingnya keluar muncul kayak bulu-bulu yang kayak ijuk-ijuk gitu loh, dengan ukuran bongkahan daging yang besar-besar. Dan di dekat pintu tempat Rian ngintip itu ada guci besar isinya air keruh yang bau anyir banget. Pas Rian sadar, di sekitar ruangan yang Rian intip itu ada kayak simbol-simbol
Tapi bukan simbol keagamaan, bukan simbol-simbol yang dia pernah lihat lah. Apa mungkin simbol Illuminati? Itu juga bukan. Pas Rian udah ketakutan banget ngeliat isi ruangan itu, dia coba mau, yaudahlah pergi aja dari situ, udah nggak benar tempat ini. Tapi dia ngeliat di sanaan lagi tuh, di belakang rumah makan yang bagian pojoknya, dia ngeliat Pak Karto di situ, lagi berdiri di depan lubang tanah yang seperti Mbok Siti ceritakan, yang pernah beredar waktu itu, ceritanya Mbok Siti. Di situ Rian ngedenger Pak Karto lagi komat kamit dan suaranya tiba-tiba kencang kayak marah-marah gitu. Di situ dia bilang, "Kamu udah minta apa yang harus aku berikan dan aku udah lakukan. Sekarang giliran kamu nempatin janji. Jangan sampai tamu berkurang, jangan sampai rasa berubah, atau kita sama-sama hancur malam ini juga," kata Pak Karto. Seketika, Rian juga ngedenger dari dalam lubang itu kedengeran suara aneh kayak desisan gitu, desis panjang dicampur geraman di satu waktu yang bersamaan. Rian gak bisa mastiin itu adalah suara ular, dan tentu aja pada saat itu Rian juga nyium bau anyir, entah dari yang Guci sebelumnya dia cium di balik pintu tempat dia ngintip, atau dari lubang yang di depannya Pak Karto itu. Rian makin ketakutan ngedenger omongannya Pak Karto. Akhirnya Rian lari, nggak tahu arahnya kemana, dan ketika dia ketemu sama pengendara lain, dia minta tolong anterin ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Dan keesokan harinya, kabar itu cepat nyebar ke seluruh desa. Warga kumpul dengan rasa takut dan marah. Beberapa tokoh masyarakat dan orang yang ngerti ilmu agama sepakat untuk memeriksa tempat itu bareng-bareng. Bersama dengan Rian juga ya. Karena kan Rian yang saksi kuncinya. Pas mereka tiba di rumah makan Sari Rasa, pintunya terbuka lebar pintu depannya. Suasananya sunyi, senyap, nggak ada suara orang yang lagi masak. Di halaman belakang, lubang tanah yang tertutup papan itu udah kebuka. Di dalamnya kelihatan tumpukan tulang belulang yang udah lapuk, bercampur bunga-bunga sisa sajen yang udah lama, dan benda-benda keramat kayak keris, dan juga ada kayak piring-piring antik gitu. Bau busuk menyengat keluar dari lubang itu dan ngebuat banyak orang mual. Tapi Pak Karto ditemuin tergeletak tak bernyawa di tengah dapur. Mukanya kelihatan menakutkan banget jasadnya pada saat itu. Matanya melotot, mulutnya kebuka seolah-olah habis teriak, dan tubuhnya kelihatan kayak udah lama meninggal. Karena badannya tuh kering gitu loh, kulitnya jadi keriput. Dia memang udah tua, tapi dia nggak sebegitu keriputnya dari jasadnya pada hari itu. Itu benar-benar pengalaman yang bikin Rian ketakutan, dan menurut tokoh agama yang paham dengan hal-hal kayak gitu, kayaknya sih Pak Karto ini ada melanggar sesuatu, sehingga sesuatu yang udah ada perjanjian sama dia itu marah, dan akhirnya Pak Karto kayak ditarik paksa untuk dijadikan budak ke alam lain kayak gitu. Dan sejak hari itu, setelah jasadnya Pak Karto dievakuasi, rumah makan Sari Rasa ditutup dan dibongkar oleh warga. Lokasinya ditimbun tanah dan dipasang tiang peringatan gitu. Kisah rumah makan itu benar-benar jadi pelajaran bagi seluruh keluarga di sana, dan juga untuk kita semua. Rezeki yang terasa terlalu enak, terlalu mudah, dan terlalu cepat datangnya itu seringkali menyimpan harga yang sangat mahal. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang melanggar kepercayaan dan juga kemanusiaan. Karena apapun yang didapat dari cara yang nggak benar, suatu saat pasti akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Let's go. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil di pinggir jalan di salah satu kota di Pulau Jawa. Lampu neon warung makan di pinggir jalan itu tetap nyala terang, walaupun jam udah nunjukin pukul 11:30 malam. Yaitu warung sate Mbah Suro. Namanya udah kita samarin ya. Orang-orang bilang sejak Pak Hadi ambil alih 2 tahun lalu, warung ini kayak punya penggemarnya sendiri gitu loh, saking enaknya. Andi waktu itu baru pulang dari Jakarta setelah
kena PHK mendadak dalam keadaan basah kuyup. Dia datang ke warung satenya Mbah Suro, ketemuan sama teman SMA-nya yang mau nawarin kerjaan nih. Namanya Riko. Riko udah nunggu di warung sate itu. Pada saat Andi datang, Riko lagi ngobrol sama Mbak Siti, pelayan yang cantik di warung sate itu, tapi selalu kelihatan capek mukanya. Akhirnya Andi sama Riko makan bareng-bareng di warung sate itu sambil ngobrol tentang pekerjaan yang mau ditawarin Riko ke Andi. Waktu itu Andi baru nyobain warung sate itu dan ternyata rasanya enak banget. Dagingnya empuk dan gak ada bau perung sama sekali. Bumbu itu ngeresap sampai ke dalam daging. Di warung sate itu ada yang bawa keluarga, ada anak muda yang nongkrong, ada juga supir truk yang mampir tengah malam. Dan juga semuanya itu makan dengan lahap. Andi waktu malam itu dia pesennya sate 1 porsi, es teh, dan juga sambal bawang. Rasanya memang luar biasa, dagingnya manis gurih. Tapi Andi ngerasa ada yang aneh. Setiap kali pelayan yang nganterin pesanan, yang mana itu adalah Mbak Siti, dia tuh nggak pernah natap wajah pelanggan, kayak cuman nganterin doang gitu, dan sambil nunduk. Dan Pak Hadi, pria kurus berusia 50 tahunan dengan kumis tipis, selalu berdiri di belakang kasir sambil senyum ramah nyambut pelanggan yang mau bayar. 2 minggu berlalu, Andi jadi langganan tetap. Kerjaannya Andi pada saat itu sebagai ojek online, sambil nunggu pekerjaan yang dijanjiin sama Riko. Kayaknya hampir tiap malam Andi kesana, makan di sana. Entah kenapa dia juga ngerasa tenang di situ. Andi kan sering ngambil orderan malam, jadi dia sering banget tuh stay di warung sate itu sambil makan. Tapi suatu malam ketika pelanggan udah mulai berkurang, dia mau izin ke toilet nih karena dia kebelet. Dan pada saat dia mengarah ke ruangan belakang yang ada toiletnya, dia di situ ngeliatin Mbak Siti lagi nangis di pojokan. Ditanya dong sama Andi, "Mbak, kenapa nangis?" Terus Mbak Sitinya diem bentar dan dia bilang, "Anak saya sakit." Terus Andi juga nyampein kayak bela sungkawanya gitu kan. Terus dia cepet-cepet ke kamar mandi. Pas Andi keluar dari kamar mandi, di situ dia nggak ngeliat Mbak Siti lagi di ruangan itu. Di warung sate itu, Andi tuh sering banget ngeliat anak kecil yang dia kira, oh mungkin itu anaknya Mbak Siti kali ya yang ditangisin tadi. Tapi anak kecil itu kelihatan kayak kurang bergizi gitu loh. Badannya kurus, mukanya selalu pucat, atau mungkin itu anaknya Pak Hadi. Andi juga nggak tahu. Tapi Andi pernah ngeliat Pak Hadi tuh kayak sayang banget sama anak itu, selalu ngelus-ngelus kepalanya anak itu. Ya mungkin itu anaknya Pak Hadi kali ya menurut Andi. Pas Andi lagi nongkrong di warung kopi sambil nunggu orderan, ada beberapa warga nih yang ngomongin tentang warung satenya Mbah Suro, yang mana sekarang adalah miliknya Pak Hadi. Jadi dulu warung itu hampir bangkrut. Pemilik lamanya, Mbah Suro, itu meninggal. Dan tiba-tiba Pak Hadi yang cuma tukang sate biasa bisa beli tempatnya dari ahli warisnya Mbah Suro. Dan sekarang tiap malam selalu rame. Padahal dulu satenya Pak Hadi itu selalu sepi, karena dulu Pak Hadi jualannya masih pakai gerobakan. Terus Andi bilang sama warga di warung kopi itu, mungkin Pak Hadi ngerubah resep satenya, jadi orang-orang ngerasa lebih enakan yang sekarang dibandingkan satenya Pak Hadi dulu. Terus juga kan warung Mbah Suro lebih luas, jadi ada tempat makan. Kalau Pak Hadi dulu kan satenya cuma untuk di take away. Nah, saking seringnya Andi makan di warung satenya Pak Hadi, alias warung sate Mbah Suro, mungkin saking seringnya dia jadi kayak kebawa mimpi gitu loh. Dia pernah mimpi 3 hari berturut-turut, yang mana di hari pertama di mimpinya dia kayak biasa makan di warung satenya Mbah Suro. Tapi di mimpi keduanya itu dia ngeliat Pak Hadi lagi bawa keranjang bambu besar keluar dari dapur, dan dari celah keranjang Andi ngeliat ada tangan kecil yang pucat ngegantung. Situ Andi ngeliat Pak Hadi jalan ke belakang warung ke arah sawah yang gelap. Ketika Andi ngikutin dari kejauhan, di pinggir sawah Pak Hadi ngeletakin keranjang itu.
Lalu dia kayak bisik-bisik gak jelas ke keranjang itu. Di situ Andi ngedenger suara tawa kecil anak-anak dari dalam keranjang. Kayak ada banyak suara anak-anak gitu loh dalam keranjangnya. Kemudian di mimpi itu Andi ngebuka keranjang itu dan isinya kosong. Di malam ketiganya, Hadi mimpi pada saat dia lagi makan satenya Pak Hadi, dagingnya tuh bergerak-gerak di dalam mulutnya Andi. Dan ketika dia muntahin, itu keluar rambut yang panjang banget dari mulutnya. Ditarik tuh nggak habis-habis, nggak ketemu ujungnya. Kemudian di mimpi itu juga, di malam ketiga, Andi ngeliat Pak Hadi lagi motong daging dengan pisau gede. Di sampingnya ada seseorang perempuan berbaju putih kusut, rambutnya panjang nutupin wajah, seperti perempuan itu diam aja di sampingnya Pak Hadi. Tapi tangannya bergerak kayak lagi ngaduk bumbu. Tapi di mimpi itu yang lebih mengerikannya lagi, Andi ngeliat dan ngedenger Pak Hadi bilang kalau sekarang giliran kamu ya. Dan ketika dia buka kulkas besarnya, dia ngeluarin tubuh kecil yang udah gak gerak. Anak yang sering Andi lihat di warung yang kelihatan selalu pucet itu, yang selalu dielus-elus kepalanya sama Pak Hadi. Kemudian pas Andi teriak, Pak Hadi sama sosok perempuan itu noleh ke Andi. Tapi mata mereka tuh hitam semua. Dan sosok perempuan yang ada di sebelahnya Pak Hadi yang seperti kuntilanak itu, wajahnya itu adalah wajahnya Mbak Siti. Di mimpi malam ketiga itu yang paling menyeramkan, Andi kebangun dong dalam keadaan keringetan. Tapi dia malah erup-erupan gitu. Badannya nggak bisa digerakin, sampai akhirnya dia ngedenger azan subuh. Barulah di situ dia mulai pelan-pelan bisa gerakin tangannya dan bangun. Terus Andi ceritakan sama saudaranya tentang mimpi dia 3 hari berturut-turut yang berkaitan sama warung satenya Mbah Suro alias miliknya Pak Hadi. Ternyata saudaranya Andi itu tahu asal-usul Pak Hadi dari desas-desus warga. Biasalah gosip penyebar. Jadi dulu itu Pak Hadi tuh miskin banget. Katanya dia pernah ke dukun di Gunung Kidul. Dia kayak ngelakuin ritual lah. Yang desas-desusnya sih itu adalah pesugihan. Pesugihannya itu tuyul sama kuntilanak. Beberapa warga di sekitar tuh emang udah curiga, tapi nggak ada buktinya. Ya gimana, itu kan cuma desas-desus doang. Tapi sejak saat itu, Ani percaya nggak percaya lah tentang gosip yang disampaikan sama saudaranya ke dia tentang warung satenya Pak Hadi. Jadi dia pilih jalan aman aja untuk nggak makan di warung sate itu lagi. Dia pikir mimpi-mimpi selama 3 malam itu udah cukup jelas ngasih tahu dia apa yang sesungguhnya terjadi. Mungkin kayak gitu menurut Andi. Dan setelah mimpi berturut-turut 3 malam itu, Andi nggak mimpi apa-apa lagi. Cuman memang masih sering muncul lah mimpi-mimpi aneh yang berkaitan sama warung sate itu. Tapi semakin lama Andi nggak makan di warung sate itu, mimpi-mimpi itu udah nggak ada lagi. Sampai sekarang Andi sama warga sekitar masih belum tahu apakah gosip yang beredar selama ini itu benar atau cuma sekedar cerita yang dibuat-buat sama warga karena iri dengan keramaian yang ada di warung sate tersebut. Kita nggak ada yang tahu. Oke, itu tadi 2 cerita mengenai rumah makan yang diduga melakukan pesugihan atau penglaris. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman serupa, bisa banget pengalamannya dikirim ke email hanadanhantu@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bacain di video berikutnya. Oke, dadah, sampai ketemu di video berikutnya.